Chelsea sudah tawar Frenkie de Jong, ini kata Fabrizio Romano. Kendati sudah memiliki banyak pemain berkualitas di lini tengahnya, Chelsea tetap berniat menambah sosok baru pada sektor tersebut. Kabarnya, mereka berniat membeli Frenkie de Jong dari Barcelona. Barcelona sendiri dilaporkan sedang berusaha mengecilkan biaya-biaya di pembukuan finansialnya pada bursa transfer musim dingin ini. Dan mereka menganggap Frenkie de Jong sebagai aset yang bisa diuangkan dalam waktu cepat. Meski lini tengahnya sudah padat, kesempatan buat merekrut Frenkie de Jong tidak boleh sampai terlewatkan. Kabar mengungkapkan kalau Chelsea berniat memboyong gelandang asal Belanda itu ke Stamford Bridge. Bahkan beberapa laporan menyebutkan kalau Chelsea telah melayangkan tawaran sebesar 33 juta pound buat Barcelona. Sejauh ini Barca belum menunjukkan respon apapun terhadap proposal tersebut. Beberapa fans Chelsea mungkin sudah membayangkan De Jong mengenakan seragam biru khas tim kesayangannya. Sayangnya, mereka harus menyimpan impian itu dalam-dalam, terutama setelah Fabrizio Romano berbicara soal ini. Jurnalis asal Italia itu dikenal sebagai pakar transfer dan selalu menjadi sumber informasi terpercaya soal transaksi jual beli pemain. Untuk kasus Frenkie de Jong, ia menyebutkan kalau Chelsea belum melepaskan penawaran kepada Barcelona. Tidak ada yang dikonfirmasi oleh sumber klub terkait tawaran 30 juta pound Chelsea buat rumor Frenkie de Jong. Tulisnya di media sosial Twitter. Seperti yang dijelaskan, lini tengah Chelsea tak begitu mengkhawatirkan. Mereka masih memiliki gelandang seperti Mateo Kovacic, Jorginho, N'Golo Kante, hingga Saul Niguez yang masih bisa untuk diandalkan. Romano juga menjelaskan bahwa prioritas Chelsea saat ini bukanlah lini tengah, tetapi bek sayap. Mereka kekurangan orang di sektor tersebut, mengingat Ben Chilwell sedang mengalami cedera panjang. Barcelona belum menerima penawaran apapun atau proposal verbal sampai saat ini. Chelsea sedang fokus pada situasi di bek sayap untuk bisa transfer bulan Januari. Pungkas Fabrizio Romano, ada banyak bek sayap yang telah dikaitkan dengan The Blues pada saat ini, termasuk pemain PSG yakni Kurzawa. Namun, Romano pada cuitan lainnya mengatakan kalau Chelsea masih belum membuka obrolan dengan Les Parisiens. The Blues akan melakukan negosiasi terkait transfer dari Kurzawa. Chelsea menjadi salah satu klub yang mampu tampil cukup apik di musim 2021-2022. Saat ini mereka menempati posisi 3 klasemen sementara Liga Inggris. Dan terakhir, Mason Mount dan kawan-kawan juga berhasil lolos ke final Piala Liga usai mengalahkan Tottenham dengan agregat 3-0 di babak semifinal. Kendati demikian, hal tersebut tak lantas membuat The Blues lepas dari masalah. Seperti yang diketahui, Ben Chilwell harus absen sampai akhir musim dikarenakan dibekap cedera ACL. Sementara Reece James juga absen, setidaknya 6 pekan dikarenakan mengalami cedera hamstring. Situasi ini membuat The Blues diklaim bakal mendatangkan pemain baru di jeda transfer Januari 2022. Kabar terakhir menyebutkan bahwa Chelsea tertarik untuk mendatangkan Kurzawa dan bahkan sudah melakukan negosiasi dengan Paris Saint-Germain. Dan kini menurut laporan dari Fabrizio Romano, Chelsea sama sekali belum membuka negosiasi awal dengan PSG. Bahkan sampai saat ini, tak terlihat keseriusan dari Dewan Klub untuk mendatangkan pemain asal Prancis tersebut. Peluang hingganya Kurzawa memang cukup terbuka lebar. Seperti yang diketahui, dirinya memang tak menjadi pilihan utama dari Mauricio Pochettino dan lebih sering menempati bangku cadangan. Bahkan musim ini dirinya baru tampil dalam 1 pertandingan. Patut ditunggu siapa pemain yang akhirnya merapat ke Stamford Bridge andai Chelsea memutuskan untuk berbelanja. Sebelumnya mereka juga dikaitkan dengan Nicolas Tagliafico yang saat ini tengah membela Ajax Amsterdam. Laga Arsenal versus Tottenham ditunda, Marcos Alonso merasa tak adil. Bintang Chelsea Marcos Alonso mengkritik keputusan Premier League untuk menunda pertandingan Arsenal melawan Tottenham. Laga derby London Utara tersebut dijadwalkan pada Minggu 16 Januari, namun kemudian diputuskan untuk membatalkan pertandingan itu setelah pada Sabtu 15 Januari, The Gunners melayangkan permintaan resmi untuk menundanya.
Arsenal beralasan bahwa mereka kekurangan pemain setelah mencatatkan sejumlah kasus positif COVID-19. Sementara mereka juga tanpa Granit Xhaka yang mendapatkan skorsing dan memiliki beberapa pemain yang cedera. Namun keputusan itu menimbulkan banyak kontroversi. Banyak yang merasa bahwa jika tak terjadi kasus positif COVID-19 yang masif, maka permainan harus tetap dilanjutkan. Ada juga dugaan bahwa tim-tim telah memanfaatkan aturan untuk keuntungan mereka, terutama mengingat Arsenal baru bermain 3 hari lalu dalam pertandingan semifinal Piala Carabao melawan Liverpool. Chelsea jelas kesal dengan keputusan tersebut. The Blues sempat mengajukan permintaan untuk menunda pertandingan melawan Wolves pada Desember lalu namun ditolak oleh Premier League. Pasukan Thomas Tuchel mencatatkan 7 kasus positif saat itu, termasuk 3 diantaranya terkonfirmasi pada malam sebelum pertandingan, sehingga mereka tak bisa sepenuhnya yakin tentang penyebaran virus ke anggota tim lainnya yang negatif. Dan berbicara sesuai kekalahan Chelsea dari Man City pada akhir pekan lalu, Marcos Alonso merasa Premier League tak memberikan keputusan yang adil. Sulit, tapi saya pikir itu harus sama untuk semua orang dan semua tim untuk diperlakukan sama. Kami memiliki beberapa pertandingan dengan banyak pemain yang absen, beberapa pertandingan dengan hanya 4 back, tetapi kami masih harus bermain, ujarnya. Harus adil bagi semua orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari Premier League. Bukan hanya beberapa pertandingan berkata iya, beberapa pertandingan berkata tidak.